Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang? Nah, itu yang saya harapkan. Saya percaya semua datang dengan hati yang penuh sukacita. Tapi jangan sampai kendor semangatmu. Haleluya. Saya senang sekali melihat pagi ini, walaupun gedung di belakang sudah dibuka, ternyata juga masih kelihatannya tidak cukup. Betapa senangnya Tuhan Yesus melihat saudara-saudara semua, tapi saya harap saudara jangan hadir hanya penuhnya ketika perjamuan kudus. Sadarlah dan percayalah bahwa Tuhan itu setiap kali ibadah, Dia mesti menghitung kalian semua satu persatu. Ada satu aja yang gak datang, Dia akan cari. Alkitab mengatakan 99, hilang satu, 100 hilang satu. Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang satu. Itu artinya jangan remehkan. Kita ini walaupun satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita di tempat ini gak bisa apa-apa. Mungkin bisanya cuma berdoa. Bisanya untuk membantu perlengkapan. Tapi itu jiwa yang tetap Tuhan cari. Karena Dia mengasihi setiap pribadi sama di hadapannya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur kalau kembali bisa memberitakan firman-Nya. Satu anugerah dan kemurahan dan kehormatan bagi saya kalau saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya senang dengan setiap kali saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Tapi saya harap kalau saya bertanya ini jangan anggap saya menjebak. Enggak, karena pertanyaan itu membuat sesuatu yang menantang sehingga saudara bisa ingat. Kita semua ini diciptakan Tuhan secara luar biasa untuk menjadikan pribadi yang luar biasa oleh pribadi yang sangat luar biasa. Jadi kita harus tahu kita ini tetap adalah pribadi yang luar biasa. Nah, saya tanya, semuanya tentunya ingin segala sesuatunya sempurna. Bahkan ada orang yang sampai begitu perfectnya, salah sedikit aja nggak mau. Salah satu di sini, saya ambil contoh, maaf, Pak Sukaryo, ini perfect. Kalau ada sedikit, dia tidak senang. Itu memang semua orang seperti itu, ingin sempurna. Pertanyaan saya, perhatikan, apakah kita bisa menjadi sempurna di hadapan Tuhan? Tentunya ada banyak jawaban. Ada yang jawab tidak bisa sempurna. Ada yang jawab bisa sempurna. Sekarang saya tanya, yang bilang tadi tidak sempurna, angkat tangan. Yang tidak bisa menjadi sempurna. Saya tidak mau yang abstain, berarti yang lain yang tidak angkat tangan setuju atau mengatakan kita bisa sempurna. Ya, jadi saya lihat sebagian kecil aja berapa orang mengatakan tidak bisa menjadi sempurna. Saya tidak jawab, nanti biarlah penjelasan ini akan bisa menjawab bagi saudara bahwa benarkah kita ini tidak bisa menjadi sempurna. Sebagai ayat awalnya, kita buka Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Dikatakan di sana, kita baca bersama-sama sambil berdiri, silakan bangkit berdiri. Satu ini aja dulu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Bapak Ibu katakan amin. Silakan duduk. Maaf. Bapak Ibu mengatakan amin. Berarti secara tidak langsung mengatakan yang dituntut kita harus sempurna. Itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita selidiki kata per kata, haruslah kamu dalam bahasa Yunaninya itu adalah humes. Humes itu artinya kamu sendiri, berarti kamu sendiri pribadi lepas pribadi, bukan keluargamu, bukan orang tuamu, bukan gembalamu, tapi
kamu sendiri, humes, kamu sendiri. Sama seperti dalam bahasa Yunani adalah hos yang artinya bagaikan. Jadi kalau lengkapnya bunyinya jadi hendaklah kamu sendiri sempurna bagaikan Bapakmu di surga yang adalah sempurna. Dari ayat ini kita bisa tahu, kita ini harus sempurna sama seperti, tapi bukan sama. Jadi bukannya kita harus sempurna sama Tuhan, tapi sama seperti. Kita tidak akan pernah bisa menyamai Tuhan, tapi sama seperti. Nah, kalau kita perhatikan kata sama seperti, berarti kalau kita sempurna, kita masih dalam tahap menuju kesempurnaan. Setuju kalau saya katakan seperti ini? Kita dalam hidup menuju kepada kesempurnaan. Jadi tema pagi hari ini saya ambil adalah hidup menuju kesempurnaan. Hidup menuju kesempurnaan, kan tidak mungkin kita sama seperti Bapak. Hidup menuju kesempurnaan berarti hidup kita ini terus mengarah kepada kesempurnaan. Sehingga kesempurnaan itu harus merupakan visi dari setiap pribadi anak-anak Tuhan. Setiap pribadi anak-anak Tuhan itu merupakan visi. Bagaimanapun kita harus terus berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Sementara kita lihat Matius 5:48 menuntut kita ini harus sempurna. Sama seperti, tapi perhatikan. Kata sempurna di sini, kata sempurna di dalam Matius 5:8 yang mengikuti kata haruslah kamu sempurna juga dibanding dengan kalimat mengatakan Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurnanya ini sama, teleios. Teleios yang artinya kesempurnaan yang utuh dalam etika dan moral. Teleios itu kesempurnaan dalam etika dan moral. Jadi sesungguhnya tujuan Tuhan itu harus sama dengan Dia dalam etika dan moral. Nah, untuk menjelaskan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang berusaha mengartikan kesempurnaan itu grade-nya tidak sama. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan kesempurnaan manusia itu kesempurnaan bagaikan seorang pelajar SMA dengan nilai yang sempurna dibanding dengan Allah Bapa yang mempunyai nilai A+ dalam mahasiswa. Sehingga seolah itu dibedakan grade atau tingkatannya. Benarkah demikian? Ternyata dari kita lihat dari bahasa aslinya tidak. Harus plek sama. Kita tahu memang tidak pernah bisa sampai sana sehingga kita harus hidup untuk menuju pada kesempurnaan. Tapi bukannya standar yang Tuhan buat itu tidak mungkin. Standar yang Tuhan buat itu mungkin, tapi manusia tidak mampu melakukan. Dia memberikan sebuah contoh. Manusia yang pernah hidup di dunia, yang pernah makan sama dengan kita, tapi dia mampu hidup sempurna sama, bukan seperti, sama dengan Allah. Siapa? Nah, jelas. Tuhan itu fair. Makanya setiap kali paturnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama bisa memiliki pemikiran perasaan atau paling tidak hidup sama seperti Yesus. Dia sudah memberikan sebuah standar. Kita hanya bisa, kita ini semua orang-orang beriman. Tentunya dikatakan kita ini juga orang-orang benar. Tapi ingat, kita ini orang benar bukan karena kita memang benar. Tapi kita ini adalah orang berdosa yang dibenarkan. Setuju? Karena melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita jangan anggap kita ini orang benar. Orang benarnya itu karena dibenarkan. Ya. Sehingga seperti yang pernah saya sampaikan dulu tentang kebenaran sejati. Kita tidak bisa benar, tapi Tuhan yang akan membenarkan kita melalui keberkanannya. Kita seharusnya mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat telah bangkit bersama Yesus untuk hidup di dalam Kristus. Ayat 19 tadi nanti yang kita baca. Oleh itu kita baca dulu aja supaya kita tahu ayat-ayat yang kita bahas saat ini adalah Galatia 2 ayat 16 sampai 21.
Galatia 2 ayat 16 ayat 21. Galatia 2 ayat 16 sampai dengan 21. Seperti tadi saya katakan, kita dituntut untuk hidup sempurna karena Allah itu standarnya sempurna. Karena kita dituntut untuk menjadi sempurna, Paulus mengatakan di 1 Timotius 6 ayat 11, tidak usah dibuka, dikatakan, "Hai kamu manusia Allah." Dia menyebut kita semua ini manusia Allah. Karena dia memang tujuan kita itu menjadi seperti Allah. Sehingga kita disebut manusia Allah. Itulah visi kita. Kita harus terus ke sana. Sehingga kita nanti kelak akan layak untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Seperti yang saya jelaskan di dua bulan yang lalu tentang kebenaran sejati. Kebenaran sejati tidak bisa kita dapatkan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Tapi ingat, jangan bingung. Hukum Taurat itu sempurna. Tapi hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Karena apa? Karena nggak mampu. Terus kenapa hukum Taurat diberikan? Saya sudah singgung. Hukum Taurat diberikan supaya manusia itu mengenal dosa. Yang tadinya tidak ada hukum Taurat, bangsa Israel seenaknya sendiri menggerutu di hadapan Tuhan seolah-olah nggak berdosa. Hukum Taurat diberikan supaya bisa mengenal dosa dan sadar dosa. Tapi ternyata manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, sehingga hukum Taurat tidak akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tapi ini harus digenapi karena hukum yang telah dibuat oleh Tuhan tidak akan pernah digugurkan. Dan Yesus pun tidak pernah menggugurkan. Sehingga dia menjadi kutuk hukum Taurat dia tanggung. Kutuk atas hukum Taurat dia tanggung. Supaya kita bisa bebas dari kutuk hukum Taurat. Jelas sampai di sini? Kita tidak bisa. Tapi kita menjadi bisa. Karena kita dibenarkan oleh Yesus yang sudah membenarkan hukum Taurat dengan menebus kita di atas kayu salib sesuai dengan hukum Taurat. Hukum dosa adalah maut. Dan Yesus telah melakukan semuanya itu sebagai yang sulung di antara kita. Kita tidak akan pernah bisa. Tapi bersyukur kita miliki Yesus. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga seolah-olah Yesus itu menjadi pelayan dosa. Ketika dia mati di atas kayu salib, seolah-olah dia itu menebus dosa untuk iblis. Ini juga pernah saya singgung. Tapi sebetulnya bukan. Untuk kita di hadapan Allah. Begitu besarnya kasih Tuhan itu. Kita harus tahu akan hal ini. Kita jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa mendekati yang saya maksud dengan kesempurnaan tadi. Misalnya saya ini misal ya. Saya ingin sebuah rumah mewah di kawasan Ciputra Land, di perumahan Ciputra. Kalau melihat kemampuan saya saat ini, maaf, sampai mati pun saya tidak akan mampu membeli rumah di kawasan perumahan Citra Land. Ini misal. Akan tetapi itu menjadi mungkin kalau Canda Ciputra, Bapak Ibu kenal enggak? Canda Ciputra, penerus generasi Ciputra, yang merupakan direktur utama properti, memberikan pada saya rumah itu. Dan ini mungkin. Bisa enggak? Saya bisa di sana. Tapi saya sendiri tidak akan pernah mampu membeli itu. Mungkin saudara bisa jawab, perumahan enggak hanya perumahan Citra Land tok. Sian ada, Pungging ada. Wah, banyaklah. Ingat, pendapat seperti ini adalah pendapat dunia. Yang mengatakan bahwa jalan menuju surga itu sama seperti jalan menuju ke Roma. Dia katakan banyak jalan menuju ke surga. Sehingga mereka menciptakan surga-surga kecil di dalam pikirannya. Sementara hanya ada satu rumah kita, bukan Ciputra loh ya.
Hanya satu rumah kita yang kita tidak mampu beli bayar, tidak mau bayarnya, tapi dia sudah sediakan dan kita berhak kepada dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Luar biasa bukan Tuhan kita? Luar biasa. Saudara bisa bayangkan yang seperti saya bayangkan. Kalau saudara tahu-tahu dikasih rumah di sana di Ciputra, senangnya bagaimana? Loh, kok tidak dijawab? Karena tidak mungkin gitu ya. Nah itu saudara salah. Karena nggak mungkin bukan? Tapi di dalam Tuhan untuk rumah di surga mungkin loh. Ini hanya untuk memancing perasaan kita itu bagaimana senangnya rumah yang biasa. Mewah mau seberapa sih? Nggak mungkin seperti Bunda katakan atau Alkitab katakan lantainya emas. Nggak mungkin lah. Tapi itu sudah Tuhan sediakan. Kalau kita bisa bayangkan rumah di Ciputra ada. Yang mungkinlah saking mewahnya kerannya dari emas. Itu belum apa-apa. Apakah tidak kita berjuang untuk layak? Karena saya katakan tadi, mungkin enggak Canda Ciputra memberikan? Mungkin. Pertama, kalau dia berkenan. Kedua, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dia akan berikan. Saya yakin dia juga pernah berikan rumah itu untuk pegawainya. Mungkin. Kalau mohon maaf saya pakai nama Pak Pratik saja bisa memberikan walaupun tidak sepenuhnya sebuah rumah untuk karyawannya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Canda Ciputra aja mungkin, apalagi Bapak kita yang di surga. Ini kita harus pikirkan. Ini gambaran bahwa kita mungkin untuk menjadi sempurna kalau yang menyempurnakan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Nah, kita lanjutkan. Tuhan itu sempurna. Sehingga ketika dia buat hukum, hukumnya juga hukum sempurna. Makanya tadi saya katakan, untuk supaya bisa membuat manusia sempurna, dia rela mati demi hukum Taurat yang sudah dibuat oleh Tuhan secara sempurna. Cuma kita yang perlu tahu, jangan pikir melakukan hukum Taurat bisa membuat kita sempurna. Hukum Taurat tidak membuat kita sempurna. Tapi hukum kasihlah yang membuat kita bisa menjadi sempurna. Karena memang tidak mungkin terbayar. Tidak mungkin terbayar. Hanya satu hukum kasih yang bisa membawa kita pada kesempurnaan. Dengan jalan apa? Kita terus hidup menuju kepada kesempurnaan. Hidup menuju kesempurnaan adalah hidup sama seperti Yesus yang sempurna. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Biarlah kita hidup sama seperti Yesus yang adalah sempurna. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana hidup menuju kesempurnaan. Cuma aja dua, hidup menuju kesempurnaan. Yang pertama, menanggalkan kehidupan yang lama. Oh maaf tadi belum dibaca ya. Nah, ini saya kadang-kadang Galatia 2 ayat 16 sampai 21 coba di. Terlalu asik ngomong lupa. Galatia 16, ini ayat emasnya. Ayat 16 sampai 21. Saya bacakan aja untuk supaya cepat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tetapi kamu sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Tadi saya katakan Kristus seolah-olah menjadi pelayan dosa dengan mau melayani untuk mati di atas kayu salib. Sesungguhnya tidak. 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Yesus tidak merombak. Dia tidak mau dikatakan sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Itulah tebusannya. Kita yang seharusnya mati karena hukum Taurat untuk hukum Taurat, digantikan Yesus mati untuk hukum Taurat oleh karena hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini perkataan Paulus. Dia rela di dalam Kristus yang sudah mati untuk kita semua. Karena itulah jalan satu-satunya kita bisa sempurna. Ayat 20 luar biasa. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekali lagi garis bawahi, bukan hukum Taurat itu tidak sempurna. Hukum Taurat sempurna. Tapi karena kita tidak mampu melakukan, hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Ya, jadi bukan hukumnya loh, kitanya yang nggak bisa. Dan Tuhan tidak akan pernah gugurkan. Dan Dia yang menggantikan kita. Jadi hal pertama supaya kita hidup, bagaimana caranya kita hidup menuju kesempurnaan adalah yang pertama, menanggalkan kehidupan yang lama. Inilah jalan satu-satunya, atau jalan yang pertama saya katakan. Kita harus menanggalkan kehidupan yang lama. Dikatakan sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tinggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan lama kita selama ini adalah hidup di dalam daging. Kita menuruti hawa nafsu kemauan kita. Ketika dulu kita masih jauh dengan Allah, ketika kita masih malas baca Alkitab, kehidupan kita, saya yakin, pasti yakin bahwa kehidupan kita dikuasai oleh keinginan daging. Karena keinginan daging ini ketika dituruti itu enaknya bukan main. Tapi ketika kita menuruti keinginan roh, sakitnya bukan main. Tapi nanti ujungnya kelegaan yang kita dapatkan tidak akan pernah kita ketemukan dengan kelegaan yang kita dapatkan ketika menuruti keinginan daging. Untuk pemuasan keinginan daging itu hanya sesaat. Tapi pemuasan keinginan roh itu kekal adanya kalau kita mau terus di dalamnya. Dibentuk dari hari ke hari dengan jalan meninggalkan kehidupan lama. Tidak bisa win-win solution sama-sama hidup. Gak bisa. Karena keinginan daging dikatakan berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan daging ini tidak ada cara lain, harus ditanggalkan atau meninggalkan kehidupan yang lama. Makanya ketika kita dipermandikan, ini sebuah tanda untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Semua dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita dimasukkan dalam air untuk dicuci bersih dari tubuh yang kotor, kemudian keluar dengan tubuh yang bersih, dengan kehidupan yang baru. Bukan dengan kehidupan lama yang diperbarui, tapi benar-benar dengan kehidupan yang baru. Sehingga orang mengatakan itu adalah lahir baru. Bukan diperbaiki loh. Lahir baru. Kenapa dikatakan lahir baru? Karena kehidupan yang lama itu dipimpin oleh keinginan daging. Kehidupan yang baru harus dipimpin oleh keinginan roh. Dan ini berlawanan. Tapi kebanyakan dari kita ingin ini adalah sebuah perbaikan dari kehidupan lama. Tadinya saya bohongnya 10 kali, ya sekarang 9 kali, 8 kali, enggak apa-apalah. Atau kadang-kadang sekali-sekali. Tidak. Kalau menanggalkan kehidupan lama berarti sudah tidak pernah berbohong lagi. Memang susah dan itu butuh proses. Tapi sasarannya tetap seperti itu. Nah, saudara, biarlah supaya kita bisa meninggalkan kehidupan yang lama, keinginan daging harus ditanggalkan. Tadi ayat 24 mengatakan, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, harus ditanggalkan. Supaya kita bisa menanggalkan, kita harus bisa memenuhi pikiran ini dengan sesuatu yang positif. Bapak Ibu perlu ketahui pikiran kita ini walaupun kalau di dunia komputer kita punya memori ini sangat luar biasa. Kalau dulu istilahnya byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, sekarang
terabyte, enggak tahu selanjutnya bait apa enggak tahu. Perlu diketahui walaupun kita mungkin lebih dari itu otak kita karena manusia yang menciptakan komputer. Tetapi bagaimanapun pikiran kita ini terbatas. Tahu buktinya? Tahu buktinya? Apa coba? Nah, bagus Bu Marta. Itu sudah membayangkan kita ini terbatas. Udah sering lupa, terus yang diiling-iling itu benci sama seseorang. Untung apa rugi? Rugi. Makanya berusaha setiap pagi Bunda memberikan firman Tuhan, apa pujian, memori otak kita biar dipenuhi oleh sesuatu yang baik. Itulah kehidupan baru. Sesuatu yang berhubungan dengan keinginan roh. Itu yang Tuhan kehendaki. Penuhi aja. Kita masih mending setiap hari baca 1 pasal. Enggak salah. Saya pernah dengar hamba Tuhan sehari 20 pasal, bahkan ada yang bilang lebih. Bukan sok-sokan, ini dipenuhi, bahasa Jawanya dijejeli, sampai enggak ada tempat untuk keinginan daging. Kalau ini sudah dipenuhi, beda, pola pikir kita akan beda. Sehingga apa yang diperintahkan Paulus itu menjadi mungkin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Berubahnya itu ngisi memorinya yang tadi ke hal yang sia-sia, diubah menjadi keisi yang berhubungan dengan kekekalan, yaitu keinginan roh. Jadi sulit, sangat sulit. Kita koreksi aja sehari. Aktivitas kita, tidak salah untuk bekerja, nggak salah. Yang paling gampang aja untuk gadget kita yang bukan untuk pekerjaan. Lebih banyak mana? Ini untuk diri saya juga loh. Kita koreksi. Sudahkah kita semakin memperbanyak waktu kita untuk Tuhan? Lihat gadget boleh. Seperti Bunda katakan, hal yang rohani. Khotbah, pujian. Kita cari di sana. Kita penuhi memori otak kita ini untuk menanggalkan kehidupan yang lama. Karena tidak gampang menanggalkan. Salah satu cara yaitu tadi. Coba kita ini akan memenuhi pikiran kita. Coba dilihat Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, bukan plafon ini. Di mana Kristus ada. Ya, cari di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Untuk mengetahui pikiran Kristus, tidak ada jalan lain. Alkitab. Di sanalah pikiran Kristus sepenuhnya ada. Kita penuhi pikiran kita terus belajar. Tapi ingat, jangan hanya baca tok. Ketika Bapak Ibu dapat tugas ibar, itulah kesempatan untuk menyelidik firman Tuhan lebih dalam. Jangan asal mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi, nyontek. Nyontek, saya nyontek. Tapi saya pelajari itu untuk lebih dalam. Boleh, tapi jangan sepenuhnya. Coba kembangkan pengertian kita untuk menyampaikan. Mohon maaf ya. Supaya apa? Langkah kita semakin menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita tidak melangkah, kita sudah mulai melenceng sedikit. Dosa atau hamartia itu adalah melenceng sedikit sekian derajat. Ujungnya sudah jauh dari, sehingga kita tidak akan ketemu dengan kesempurnaan. Dan akhirnya kita tidak akan bisa jadi sempurna. Jadi kehidupan kita yang sekarang yang super sibuk ini, walaupun tidak bisa dikatakan kita harus lebih banyak secara tanda petik waktu untuk Tuhan, ya nggak mungkin. Tapi secara prioritas tidak ada kata nggak mungkin. Berikan prioritas kita untuk Tuhan. Berikan apapun yang terutama untuk Tuhan. Maka kita akan bisa menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan Kristus, secara tidak disadari, tindakan kita akan juga
untuk Kristus. Karena tindakan itu merupakan wujud dari pikiran yang ada di pikiran kita. Karena tindakan itu didahului oleh pikiran kita. Kita mau kemana otomatis kita mikir. Tidak mungkin kita ke sana kemari tanpa pikiran. Ini bahaya. Pikirannya kosong, ke sana kemari. Kalau pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus, tindakan kita juga akan berlaku seperti yang Kristus kehendaki. Sehingga kita bisa hidup menuju kepada kesempurnaan. Segala sesuatu yang didasarkan atas firman Tuhan dengan pengertian benar, bukan atas dasar kata orang atau pendeta atau gembala, maka pasti hidup kita ini akan menuju kepada kesempurnaan. Jangan pernah bermain-main dengan pikiran kita. Saya pernah mengatakan, entah pernah saya katakan di sini enggak. Ketika saya bersekutu setiap malam dengan keluarga dalam persekutuan, kita buka tanya jawab. Kadang-kadang adik saya ini pertanyaannya, karena dia memang pinter, pertanyaannya itu pertanyaan yang seolah-olah tidak menjatuhkan pengertian firman Tuhan. Berpikir tentang pertanyaannya negatif. Saya langsung tegur keras, pertanyaanmu nggak salah, tapi jangan biasakan kamu tanya dengan pikiran seperti itu. Lebih baik jangan dipikir. Tanya yang bagaimana kamu bisa kuat. Tanya bagaimana kebenaran firman Tuhan itu sampai seperti itu. Kita bisa melihat memang pertanyaan, kadang-kadang pertanyaan yang menjebak untuk meruntuhkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebaiknya gak usah dipikir. Berpikir yang positif aja. Bagaimana seperti ini kita harus sempurna. Bagaimana ya supaya kita bisa sempurna? Itu yang ditanyakan. Bukan dikatakan nanti, wong kita masih hidup di dunia, tidak mungkin kita sempurna. Ya betul, tidak mungkin. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Allah. Karena itu kita harus sasarannya ke Allah, jangan ke dunia ini. Karena kalau ke dunia tidak akan bisa menemukan kesempurnaan. Tidak akan bisa. Saya dulu juga, jujur saya katakan, ketika saya masih bekerja di pabrik, dengan pekerjaan yang begitu banyak, kalau pulang sering marah-marah, saksinya istri saya. Kenapa? Ruwetnya masalah di pabrik. Bapak Untung Haryono benar enggak? Oh, betul. Yang jadi sasaran siapa? Yang di rumah. Sehingga terpola dalam pikiran saya, karena banyaknya orang itu dengan pola macam-macam watak yang menjengkelkan, akhirnya saya terbentuk menjadi negative thinking. Setiap orang gini langsung curiganya ke negatif. Setiap kali masalah ini curiganya pikirannya kan negatif. Tanpa disadari ini terbentuk dalam diri kita. Tapi sekarang saya rubah. Yang pernah saya katakan, kalau kita bertanya terhadap sesuatu masalah, karena sering saya katakan, seringlah bertanya terhadap sesuatu masalah supaya kita bisa menemukan akarnya. Kalau kita bentuk pertanyaannya mengapa, maka akarnya akan mencari kesalahan orang lain atau mencari kesalahan-kesalahan. Tapi kalau pertanyaannya kenapa, kita akan menemukan akar masalah sesungguhnya. Seseorang melakukan kadang-kadang, waduh orang ini misalnya mencuri. Tidak peduli temannya sendiri pun dicuri. Teman baiknya juga dicuri. Wah langsung mutu orang seperti ini tidak bisa tidak jadikan teman. Tapi coba kalau kita mikir, kenapa ya dia kok bisa mencuri? Coba ditanya, ditelusuri ke belakang, latar belakangnya. Apakah itu tidak sebuah penyakit? Kalau itu satu penyakit, jangan beri dia kesempatan untuk mencuri. Atau bagaimana caranya? Ada. Dan kita bisa mengasihi orang itu. Tapi kalau pertanyaannya mengapa negatif, tambah nemen. Tambah membuat kita yang kita tidak pernah dicuri uangnya mungkin. Bencinya setengah mati sama orang itu. Padahal tidak ada alasan. Biasakan pikiran kita ini memiliki pikiran Kristus. Sehingga walaupun manusia sudah berdosa, ketika dia mati, ketika dia disiksa di atas kayu salib, ketika
Stefanus dirajam, dia hanya bisa mengatakan ampunilah, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sehingga kita bisa mengasihi seperti itu, yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa Kristus yang menjadi standar atau teladan kita. Biasakanlah belajar untuk menyangkal diri. Sering-sering kalau kita sudah mulai terasa terhanyut, enak ini daging ini, langsung ingatkan pada diri kita sendiri. Gambaran paling gampang yang sering saya alami juga, pagi hari bangun, wah semalam sudah nggak bisa tidur. Bangun pagi, karena kalau sudah biasa bangun pagi, mau nggak tidur pun biasanya pagi itu mesti seperti dibangunkan oleh Tuhan. Bangun, aduh Tuhan capek, tidur sebentar lagi, bablas. Sering, ini loh sering, nggak tahu saudara, mungkin saudara lebih bisa dari saya. Saya sering capek Tuhan, imbus dikit Tuhan. Tidur. Kita harus bisa menyangkal diri. Kadang saya dengan jaran kita bangun secepat mungkin ke belakang, cuci muka supaya ngantuknya hilang. Kita kalau tidak dibiasakan seperti itu nggak bisa. Pernah saya saya pernah mengatakan bahwa gaya hidup dibentuk dari pertama kali apa? Bukan. Pertama kali apa? Lupa berarti. Dipaksa. Setelah dipaksa, terpaksa. Setelah terpaksa jadi biasa. Setelah biasa jadi gaya hidup. Tahapannya panjang loh. Kalau kita tidak mau ngawali dari yang dipaksa, nggak mungkin kita ini bisa melakukan, nggak mungkin. Dipaksa, dan manusia itu memang harus dipaksa. Sudah kena zona nyaman jauh. Kemudian oleh Tuhan dikasih sebuah ajaran. Dipaksa bukan? Ingat, oh balik. Tapi jangan sampai sudah diingatkan nggak balik. Jangan sampai tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Yang kedua, tadi yang pertama, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua adalah hidup dalam kendali Kristus. Ayat 20 dari Galatia tadi mengatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tidak gampang loh. Dia mengatakan benar-benar aku ini hidup ya ini hidup. Hidup tetap, nama saya tetap. Walaupun mungkin permandian dirubah, tapi pribadi saya ini tetap. Gak berubah, saya tidak operasi plastik. Hati saya tetap, muka saya juga tetap. Tapi dia katakan, namun bukan aku sendiri yang hidup. Lah kalau bukan kamu yang hidup siapa? Dia katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti hidup di dalam kendali Kristus. Hidup dalam kendali Kristus berarti mengizinkan Kristus hidup di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar mengizinkan. Kebanyakan orang hanya sampai mengizinkan Kristus hidup di dalam diri kita. Dan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Menjadikan jurumudi dalam kehidupan kita. Ini yang agak sulit. Karena kebanyakan keinginan daging itu kuat sekali. Kalau keinginan daging kuat, kita tidak akan bisa hidup dalam kendali Kristus. Adapun Kristus di dalam diri kita, yang ada adalah didukakan. Kasihan. Kita harus sadar ketika kita menuruti keinginan daging, yang didukakan itu Roh Kudus. Ini harus sadar. Ini dua hal yang nggak bisa lupa. Sehingga sering saya katakan itu seperti dua kutub magnet. Ketika kita bergeser ke arah yang satu, yang ini semakin kuat, yang ini semakin jauh. Jadi kalau kita ingin hidup dalam kendali Kristus, ketika ada keinginan daging, langsung seperti tadi, sangkal diri, tolak, perintahkan jiwamu. Seperti Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, memerintahkan jiwanya. Satu pribadi yang punya kata-kata seperti ini hanya Daud. Dia memerintahkan jiwanya. Kita pun juga harus bisa memerintahkan jiwanya supaya kita hidup seperti Paulus katakan dalam ayat 20. Ini pengertian yang dalam sekali. Aku hidup tapi bukan aku yang hidup.
Berarti dia itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika ada kepentingan untuk dirinya sendiri, dikorbankan untuk kepentingan Tuhan. Tidak gampang. Tapi itu keinginannya. Ketika kita menuruti keinginan Tuhan, maka kita akan dibawa oleh Tuhan bahwa, oh, jalan Tuhan itu luar biasa. Ketika istri saya sakit, saya pun dibawa yang seperti ini. Kadang-kadang kendali kita, walaupun sepertinya positif, yang pernah saya katakan, bagaimana kita mengendalikan Tuhan lewat kepercayaan kita, ini bahaya. Oh, Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Tuhan itu maha penyembuh. Sehingga kalau saya doa minta seperti ini, ya mesti terjadi seperti ini. Kita nggak sadar itu mengatur Tuhan. Kita tidak bilang, Tuhan biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik. Berikan aku, seperti saya katakan, berikan aku kekuatan iman untuk meyakini bahwa yang aku ambil langkahku ini adalah yang terbaik. Maka Tuhan akan menuntun kita kepada yang baik. Itu pun saya katakan, ketika saya merasa itu yang terbaik, yang setan munculkan adalah yang tidak baik. Seperti ketika CT scan bengkak. Itu pun kaget saya. Tuhan kasih pelajaran lagi. Justru itu terbaik. Itu pun terbaik. Karena kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan kamu kalau diberkati tidak jadi berkat orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Walaupun harus berkorban. Siap? Aduh, cuma sedikit. Bu Yustak ya siap. Siap? Amin. Tuhan take. Ya. Hidup dalam kendali Kristus itu berarti apa? Kita tidak akan mungkin bisa hidup dalam kendali Kristus kalau kita tetap pakai kehidupan yang lama. Makanya yang pertama tadi saya katakan, tanggalkan dulu kehidupan lama. Kita baru masuk dalam kendali Kristus lewat apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya ketika dipermandikan, kita ini pun keluar apa? Dipermandikan dalam kehidupan yang lama, keluar dalam kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru. Tapi bukan berarti dikandung lagi dari ibunya, tapi secara hati kita hidup dalam kehidupan baru yang sepenuhnya dikendalikan oleh Kristus. Itulah kehidupan baru. Bukan berarti kehidupan baru, ya saya sekarang punya nama baru, jangan panggil saya pakai nama yang lama, bukan. Tapi hidup baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Di mana Kristus yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Yang tadinya kita mau seenaknya kita sendiri, kita harus bisa mau untuk dikendalikan sehingga Kristus yang memimpin dan memerintah kita dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Kalau kita peka sama Tuhan, ketika kita akan melakukan sesuatu, biasanya akan muncul dalam bentuk ayat atau dalam bentuk bacaan yang ada yang dikirimkan lewat WA. Tuhan bisa muncul di situ. Dan taunya dari mana? Taunya kalau kita peka. Kalau kita nggak peka nggak tahu. Itu sering saya lakukan. Ini tidak bisa diteorikan, tidak bisa. Saya katakan sebetulnya pengenalan kita pada Tuhan tidak bisa didoktrinkan, saya katakan. Tidak ada doktrin pengenalan itu caranya bagaimana, tidak ada. Itu pengalaman pribadi masing-masing yang nggak sama setiap orang. Tapi secara umum sama. Jadi kita harus mencari pengenalan itu dari pribadi kita masing-masing. Sehingga kita ini selalu berusaha untuk peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan. Jangan pernah kita berusaha untuk menentukan jalan hidup kita. Karena Yeremia 10 ayat 23 mengatakan, Yeremia tahu, dikatakan, aku tahu ya Tuhan, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang berjalan tidak berkuasa menentukan langkahnya. Loh, nemen loh manusia itu. Di hadapan Tuhan seperti itu loh. Kita hidup loh, jalan tidak bisa menentukan. Mau melangkah aja nggak tahu. Mau kemana nanti nggak tahu.
Lah kalau kita sudah seperti itu, kan sama kita ini dengan orang buta. Satu-satunya kita minta penuntun yang mengendalikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama belajar, tidak mudah. Kita harus bisa berusaha untuk menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Saya ulangi, bagaimana kita menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai menyingkirkan sehingga Kristus tidak kelihatan hidup dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hidup beriman kepada anak Allah. Ayat 20c sana mengatakan, dan hidupku yang kehidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Hidup dalam iman pada anak Allah yang meyakini bahwa kita ini sudah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat yang dibangkitkan bersama dengan Yesus. Karena itu iman kita sudah jangan lari lagi dari iman kepada anak Allah, yaitu iman Kristus. Jangan sampai iman kita ketika dalam kesulitan beralih pada manusia, beralih pada barang, beralih pada kepercayaan yang lain. Jangan. Berhala itu bukan berarti kepada menyimpang kepada kepercayaan yang lain, tapi mengasihi lebih dari yang kita kasihi itu juga mengasihi lebih dari kita mengasihi Tuhan itu adalah berhala, ya. Mengasihi lebih dari mengasihi Tuhan itu sudah berhala, dan itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus tetap beriman kepada anak Allah dengan jalan apa? Mempercayai dan mengandalkan. Mempercayai dan mengandalkan. Jangan hanya sekedar mempercayai supaya kita disebut orang Kristen, supaya kita bisa setiap minggu ke gereja, enggak seperti itu. Juga mengandalkan. Sehingga kalau keadaan seperti apa, misalnya kita sakit berat, aduh, sudah ke dokter berkali-kali, di Indonesia enggak bisa. Mulai berpikir, ya di sana ini maaf saya tidak menyalahkan. Di Jepang sana dokternya bagus. Kita mulai ngandalkan ke sana. Tidak salah kalau itu merupakan tuntunan, tidak salah. Makanya yang saya harapkan itu peka sama Tuhan. Tuhan mau kemana? Karena ketika Tuhan menginginkan ke sana, kemampuan itu akan diberikan. Amin. Kalau tidak ada kemampuan, jangan coba-coba pikir seperti itu. Tuhan akan memperlengkapi. Kita harus mikir, nomor 1 kita benar-benar mengandalkan pada anak Allah, pada Kristus. Entah lewat apa kita nggak tahu. Yang penting turuti. Seperti ayat yang sudah sering tadi dinyanyikan, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik. Aslinya, dalam bahasa aslinya itu tidak berhenti di situ. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu bisa dipelintir oleh orang-orang yang tidak mengenal atau seberang, kepercayaan seberang. Wah, berarti Allah itu turut bekerja juga dalam segala sesuatu yang buruk loh, tidak disebutkan. Aslinya itu dalam segala sesuatu yang baik. Itu tidak terjemahkan, tidak ada. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Dengan pertolongan siapa? Kalau ayat 26 mengatakan, aku akan berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi untuk bisa melakukan segala sesuatu, tetap yang bekerja adalah Roh Kudus, yang notabene adalah satu dengan Yesus. Karena Roh Kudus adalah wakilnya Yesus yang diberikan ketika dia bilang, aku harus kembali kepada Bapa. Aku akan berikan seorang penolong yang lain, yaitu Kristus. Tetap berarti kita hidup di dalam kendali Kristus lewat Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita ini bisa menghidupkan Kristus, menyadari kasih Allah. Ayat 20D. Ya, yang terakhir. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini perlu disadari. Setiap kali, paling tidak ketika kita menyambut tubuh dan darah dalam perjamuan kudus,
Kita harus ingat akan kasih-Nya begitu besar. Karena itu merupakan karya terbesar. Ada pujian katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang telah selamatkanku. Kita harus sadar, karya Tuhan yang terbesar adalah ketika Dia mati di atas kayu salib. Karya terbesarnya bukan karena Dia sudah menyembuhkan kita, bukan. Itu bukan karya yang terbesar. Karena ada orang yang juga tidak diizinkan, tidak disembuhkan. Tapi karya terbesarnya ketika Dia menyelamatkan kita dari yang tidak bisa sempurna menjadi sempurna. Itu yang harus perlu disadari. Kita harus setiap kali itu membayangkan kasih Yesus. Seperti tadi pada awal saya katakan, sadarlah ketika kita tidak ke gereja, Tuhan cari loh. Memang Dia tidak manggil-manggil, Hari Sutikno di mana kamu? Enggak. Saya kasih contoh teman saya sendiri, tidak akan mangkel. Dia tidak akan seperti itu. Tapi sadar, harus sadar secara roh. Dicari kita. Dia sudah mengatakan kok, Dia rela tinggalkan 99 demi 1 jiwa. Kalau itu kita sadari, kita akan rindu datang ke ibadah. Amin. Kita rindu. Saya senang, maaf, saya pakai contoh. Calon menantunya Pak Yanto. Setiap kali saya lihat datang gereja, hati saya sewenangnya bukan main. Apalagi Tuhan. Wah, ini anakku ini baru kenal aku tuh kayak gini setianya. Kenapa yang lama itu sudah... Nah, saya lanjutkan. Kita harus tetap kasih kita ini, tetap berapi-api dengan Tuhan. Kita harus punya kepekaan. Maaf, salah satu contoh, kalau kita mengoreksi dalam diri kita. Sudahkah kita tersentuh terhadap sesuatu yang menjadi karyanya Tuhan? Misalnya mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Mohon maaf, saya tanpa saya sadari, akhir-akhir ini saya ngomong sama istri saya, tapi saya khawatir saya dikatakan sombong. Enggak. Ketika mendengar gitu, tanpa terasa ini bahkan bisa nangis tersungguh-sungguh melihat karya Tuhan. Karena saya pernah mengalami. Maaf. Dia begitu mengasihi kita. Saudara harus sadar akan hal ini. Kalau tidak seperti itu, jangan harap kita bisa menuju pada kesempurnaan. Kita sendiri masih jauh dari sempurna. Bila kita terus berjalan, menyadari kasih Allah yang begitu besar, terima Dia, turuti perintahnya. Saya sering masih tidak nuruti perintahnya, sering. Tapi saya usahakan setiap malam, seperti saya katakan, ampuni Tuhan, aku gagal lagi. Ada yang gagal maning. Tapi jangan pernah putus asa. Terus berusaha. Kalau kita merasa orang yang kita perintah tidak dijalankan, hati kita sakitnya bukan main. Sama Tuhan Yesus juga merasakan yang seperti itu. Saya sakit sekali kalau turuti sudah diomong berkali-kali tidak dituruti. Tapi karena Tuhan tidak kelihatan, kadang saya seperti itu dan akhirnya sadarkan, iya Tuhan sakit hati loh. Dia pribadi yang sama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Kesempurnaannya tadi juga dalam moral dan etika, harus sempurna. Jadi kita harus juga bisa di samping tadi menyadari kasih Allah, yang terakhir adalah C, ini menerima kasih Allah. Ayat 21 mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Paulus tidak menolak kasih karunia Allah.
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi seolah-olah ini Tuhan itu kan sering, setiap kali dia ketemu sama ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti ada pertentangan, ya orang bilang seperti Tom and Jerry. Karena memang itu Tuhan benar-benar tidak mau. Sehingga dikatakan sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ingat ya, kebenaran oleh, bukan hukum Tauratnya sempurna. Tapi kalau melakukan hukum Taurat, pada kenyataannya manusia itu tidak pernah berhasil. Jadi jangan pernah dibanggakan. Sehingga dia tidak mau. Jangan kamu bangga kamu berhasil memenuhi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa memenuhi hukum Taurat. Kecuali satu tadi saya katakan, Yesus. Jadi jangan pernah mengandalkan hukum Taurat. Yesus ini sebetulnya ngomong ini menentang itu keras pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga dia mengajarkan ajaran yang baru yang mereka sesungguhnya belum pernah kenal. Tapi mereka menolak kasih itu. Makanya kita harus bisa menerima kasih Allah. Menerima berarti tidak menolak. Walaupun kita tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan nolak itu tidak terang-terangan. Tapi saya katakan tadi, ketika kita tidak menuruti perintahnya, itu sudah nolak. Tidak menuruti perintah itu sudah nolak. Sama aja. Beda kalau di mulutnya, seperti dikatakan suruh milih. Orang yang tadinya disuruh ya mau tapi tidak melakukan, sama orang yang tidak mau tapi terus melakukan, sehingga milih yang belakang. Ini tidak. Dibalik ia mau tapi tidak melakukan, itu nolak. Dan itu yang sering terjadi dalam diri kita. Tidak menuruti perintahnya berarti nolak. Tidak percaya juga berarti nolak. Bukan tidak percaya, bimbang, ragu, itu juga menolak. Bahkan saya katakan kalau kita bimbang dan ragu kepada Tuhan, berarti kita menghina Tuhan. Amin. Gak ada yang berani ngomong amin. Kita lo ragu-ragu itu berarti sudah menghina Tuhan. Kayak Tuhan itu tidak mampu. Kayak Tuhan itu gak bisa. Kita harus belajar. Maaf ini keras. Dan saya katakan saya masih separuh aja belum bisa. Tapi terus mau belajar terus. Dari hari sehari. Makanya sering saya katakan ketika saya mengenal firman Tuhan, bukannya menemukan dalam diri saya ini menjadi baik, tapi menjadi lebih tidak baik karena lebih tahu banyak yang enggak baik. Bukan karena saya melakukan lebih jahat, bukan. Ketika kita tahu lebih banyak yang tidak benar dalam diri kita, kita akan menjadi lebih berhati-hati dan hidup kita menuju kepada kesempurnaan. Kembali ke pertanyaan awal sebagai penutup. Kapan kita sempurna? Kan tadi katakan jawabannya harus sempurna. Kita tidak sempurna tapi harus sempurna. Pertanyaannya kapan kita sempurna? Ada yang jawab? Kan apa itu? Pertanyaan saya perhatikan betul-betul ya. Ini tidak jebakan, cuma ketelitian. Kapan kita sempurna? Kapan kita sempurna? Ada bisa jawab? Hah? Bagus. Siapa itu? Jawab siapa? Siapa tadi jawab? Saya tidak kuping enggak, Bro? Wah, ini benar-benar calon pendeta. Udah, oh, Bunda, tolong diangkat tadi turut. Ibu Marta layak jadi pendeta muda. Jawaban yang tepat, saya buktikan. Kita buka Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Yohanes 17 ayat 22-23. Dan aku telah memberikan kepada mereka, ini doa dari Yesus kepada murid-muridnya. Bisa dicoba 21-nya dulu? Bisa digeser satu ayat?
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka, siapa mereka? Saat itu siapa? Saat itu, waktu ngomong Yesus, murid-muridnya juga. Kita ini murid bukan? Murid, berarti kita. Supaya kita atau mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau. Engkau siapa? Siapa? Perhatikan yang benar. Siapa? Ini ada pribadi, dua pribadi paling enggak. Engkau, ya Bapa, lo jelas di sana ya. Engkau ya Bapa. Di dalam aku siapa? Kristus ya Yesus. Dan aku di dalam Engkau satu. Agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita? Siapa kita? Hati-hati, teliti baca. Siapa kita? Tuhan Yesus, Bapa. Ada satu lagi loh, Roh Kudus. Hati-hati, kata kita ini dipakai ketika Dia juga menciptakan langit dan bumi. Baiklah kita. Waktu menciptakan manusia. Agar mereka juga di dalam kita, dalam kesatuan itu, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku akan memberikan pada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada aku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Disatukan. (23) Aku di dalam mereka, dalam kita ya. Dan Engkau Bapa di dalam Yesus, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Berarti kapan kita sempurna? Kapan kita sempurna? Ketika kita sudah ketemu dengan Dia sendiri menjadi satu. Kapan kita ketemu? Kapan ketemu? Mau ketemu sekarang? Jelas loh ya. Kita memang tidak sempurna. Saya katakan ketika kita diperkenankan ketemu Dia. Dan ingat, kita tidak akan gampang orang ngomong mati pasti ketemu Tuhan. Tidak, belum tentu. Kalau jalanmu tidak di jalannya Tuhan, ketemu Tuhan. Nah, kamu akan ketemu jalan yang banyak menuju ke Roma. Roma itu mana? Nah, neraka. Cuma satu jalannya. Kalau kita tidak belajar, makanya kita sekarang sudahkah berada pada jalur menuju kepada kesempurnaan. Satu ayat penutup 1 Korintus 13 ayat 10. Yang jelas sekali. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita yang tidak sempurna, lenyap. Digantikan dengan sempurna. Sebentar lagi kita akan menyambut tubuh dan darah Yesus. Inilah salah satu cara kita bisa menuju kesempurnaan adalah menyambut tubuh dan darahnya. Supaya di dalam Dia ada kita. Di dalam Dia supaya kita ada di dalam Dia menjadi satu seperti tadi dikatakan. Kita ada bersatu dengan Yesus lewat tubuh dan darahnya. Maka kelak kita pun akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati.